Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan rekrutmen P3K Guru di tahun 2022 yang berkaitan dengan mengenai usulan informasi yang akan kami sampaikan di video kali ini. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah baik, terkait dengan usulan formasi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Prof. Nunuk beberapa waktu yang lalu pada saat di acara Ombudsman RI ya, yang menjadi narasumber yang menyampaikan bahwasanya untuk di tahun 2022 sebenarnya untuk rekrutmen P3K Guru itu masih dibutuhkan 50% tambahan usulan formasi dari Pemda Bapak Ibu agar bisa terakomodir semua rekan-rekan guru honorer, tentunya ini untuk prioritas maupun yang umum ya. Karena untuk di tahun 2021 itu masih menyisakan sebenarnya sisa formasi ya Bapak Ibu yang tidak dilamar. Namun juga ada tentunya rekan-rekan yang sudah guru lulus PG di tahun 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Nah, yang pastinya ini adalah menjadi prioritas utama di tahun 2022 untuk mendapatkan penempatan. Nah, berkaitan dengan formasi ini Bapak Ibu yang juga sempat menjadi viral lah beberapa hari terakhir itu mengenai data penempatan yang kalau kita perhatikan data ini cukup lengkap untuk seluruh wilayah di Indonesia. Namun berdasarkan info yang kita sudah dapat bahwasanya untuk data penempatannya, ingat Bapak Ibu, ini data penempatannya itu belum valid atau belum final Bapak Ibu, karena ini adalah file sebelum rakor ya, sebelum rakor P3K di tahun 2022. Ya, jadi ini adalah file ataupun data penempatan yang kemungkinan besar masih bisa berubah Bapak Ibu, karena di sini belum ada penambahan kuota formasi untuk setiap instansinya, karena ini adalah bahan yang dijadikan sebagai untuk rakor kemarin. Nah, berkaitan dengan usulan formasi di sini Bapak Ibu, kami mendapatkan informasi terbaru yaitu file dari paparan dari Kemenpan Bapak Ibu. Nah, ini adalah penjelasan, kita lihat terlebih dahulu mengenai masa formasi dan kontrak kerja P3K jabatan fungsional guru. Di sini dijelaskan untuk sesuai Permenpan RB nomor 70 2020, masa hubungan perjanjian kerja atau formasi untuk jabatan fungsional guru itu ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama itu 5 tahun. Ini berbicara mengenai kontrak Bapak Ibu, karena P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang kedua, jangka waktu kontrak kerja P3K Guru itu tidak melebihi batas waktu masa formasi jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, jangka waktu kontrak kerja P3K Guru itu memperhatikan selisih tahun ya usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan guru. Nah, kemudian yang keempat, perpanjangan kontrak kerja antara P3K Guru dengan P3K itu didasarkan pada pencapaian atau penilaian kinerja atau kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK. Ini berbicara mengenai masa formasi dan kontrak kerja P3K. Nah, untuk usulan formasi sendiri di sini kita mendapatkan informasi terbarunya Bapak Ibu, yaitu berdasarkan hasil rakor dan coaching klinik ya, pemenuhan kebutuhan P3K Guru tahun 2022. Ini adalah data untuk regional 1 di Semarang kemarin Bapak Ibu. Namun baru kita dapatkan infonya ataupun terkait dengan usulan formasinya, dimana di dalam file ini dituliskan Bapak Ibu ya, untuk di laporan regional 1 Semarang kemarin. Di sini kita bisa lihat regionalnya, kemudian ada Semarang 18 sampai 21 Juni 2022. Kemudian yang kedua adalah Jakarta 1 23 sampai 26 Juni. Kemudian yang ketiga Jakarta 2 28 Juni sampai 1 Juli 2022. Dan yang keempat itu Makassar 3 sampai 6 Juli 2022 dan 5 Surabaya 12 sampai 15 Juni 2022. Nah, kita lihat lagi jumlah instansi atau provinsi dan wilayah kabupaten atau kota Bapak Ibu. Untuk di Semarang sendiri pada kegiatan rakor 18 sampai 21 Juni 2022
itu ada 103 instansi itu yang hadir Bapak Ibu ya, dimana ini untuk provinsinya itu Jawa Tengah, daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Kalimantan. Dimana di sini disebutkan jumlah usulan formasi 2022 di sini Bapak Ibu itu cut off November 2021 itu berjumlah usulannya 24.484. Namun ini adalah jumlah secara keseluruhan untuk wilayah di sini ya Bapak Ibu, karena ini tidak disebutkan secara detail mengenai usulan formasinya, hanya disebutkan jumlah untuk per regionalnya Bapak Ibu. Karena ini untuk Semarang 1 untuk 103 instansi, di sini tertulis 24.484. Nah, sedangkan rencana usulan formasi 2022 dimana di sini tertulis batas akhir pengusulan pada 21 Juli 2022, ini sesuai dengan surat Menpan RB untuk perpanjangan kebutuhan di informasi kemarin ya Bapak Ibu. Nah, di sini tertulis itu 65.448. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada kenaikan ya Bapak Ibu, dan keterangannya pun di sini dijelaskan yaitu terjadi potensi peningkatan ya, terjadi potensi peningkatan usulan kebutuhan guru sebesar 40.964 formasi. Nah, tentunya nanti bisa kita ketahui secara detailnya setelah pengumuman resmi ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan P3K guru ini. Nah, di sini ada terjadi potensi peningkatan ya, peningkatan usulan kebutuhan guru sebesar 40.964. Namun untuk tab provinsinya belum disebutkan Bapak Ibu, hanya secara total saja untuk di regional Semarang 18 sampai 21 Juni 2022 yang lalu. Jadi ini kabar baik Bapak Ibu tentunya, karena di sini kita lihat ada peningkatan angkanya. Nah, kemudian yang kedua di Jakarta 1 ya, kita hapus dulu. Untuk di Jakarta 1 kita perhatikan di sini yang kegiatannya 23 sampai dengan 26 Juli itu ada 112 instansi. Ya, 112 instansi, kemudian ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Dan di sini keterangannya ada juga satu instansi yang tidak hadir. Ya, satu instansi yang tidak hadir. Kemudian di sini tertulis untuk jumlah usulan formasi 2022 itu 20.116. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini ada kenaikan juga ya Bapak Ibu, yaitu potensi peningkatan juga ada, terjadi potensi peningkatan usulan kebutuhan guru sebesar 41.959 formasi ya. Di sini kita lihat ada peningkatan, yaitu terjadi potensi peningkatannya sekitar 41.959 dari 20.000 menjadi 62.000 sekian. Nah, itu untuk di laporan untuk mengenai jumlah usulan ya, atau rencana usulan formasi 2022. Yaitu di Jakarta 1 23 sampai 26 Juni itu 112 instansi. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu kita perhatikan lagi di sini itu Jakarta 2, kegiatannya 28 Juni sampai dengan 1 Juli 2022, dan di sini tertulis ada hadir itu 91 instansi, yaitu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Dan tertulis untuk jumlah usulan formasi 2022 untuk cut off November 2021 itu jumlahnya 29.339. Nah, kemudian di sini juga ada angka potensi peningkatan juga Bapak Ibu. Terjadi potensi peningkatan yaitu untuk rencana usulan formasi 2022 yang batas akhir pengusulan pada di formasi 21 Juli 2022 yang lalu itu sebesar 95.394. Jadi terjadi potensi peningkatan usulan kebutuhan guru sebesar 66.055 formasi Bapak Ibu. Nah, tentunya ini sedikit menjadi kabar baik Bapak Ibu. Semoga yang 91 instansi ini banyak menambah ataupun terjadi lonjakan penambahan formasi. Tentunya itu adalah harapan bagi rekan-rekan guru semua. Nah, kemudian untuk laporan di Makassar dan Surabaya untuk kegiatan 23 sampai 6 Juli dan juga 12 sampai 15 Juli sini tidak ada keterangannya Bapak Ibu ya, yang kita dapatkan laporan di sini, karena ini untuk di Regional 1 Semarang Bapak Ibu. Nah, tentunya dari file yang kita dapatkan ini ataupun laporan, sedikit laporan ataupun
jumlah yang kita perhatikan itu semuanya terjadi potensi peningkatan usulan kebutuhan guru ya di masing-masing pada saat rakor P3K tentunya. Semoga nanti setelah resmi diumumkan oleh pemerintah, yang pastinya nanti Bapak Ibu bisa cek formasi ataupun penempatan bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG tentunya itu di akun SSCSN Bapak Ibu semuanya untuk lebih detailnya, karena ini hanya jumlah secara keseluruhan Bapak Ibu. Untuk di Semarang 18 sampai 21 Juni itu 103 instansi, kemudian Jakarta 1 23 sampai 26 Juni laporannya untuk 112 instansi, kemudian Jakarta 2 yaitu 91 instansi. Nah, ini informasi yang dapat kami bagikan terkait dengan mengenai rakor dan coaching klinik pemenuhan kebutuhan P3K guru tahun 2022 untuk Regional 1 Semarang. Nah, tentunya ini juga berkaitan ataupun sesuai dengan disampaikan oleh Prof. Nunu di Instagram resmi beliau beberapa waktu yang lalu untuk mengklarifikasi juga data yang ini Bapak Ibu, data sebaran penempatan guru ini yang menjelaskan bahwasanya kesepakatan antara Kemendikbud dengan Pemda itu hanya jumlah formasi dulu Bapak Ibu. Nah, tentunya inilah hasil rakor kemarin mengenai jumlah formasi kesepakatannya. Mengenai untuk nama per individunya kita masih menunggu tentunya pengumuman resmi dari Panselnas yang bisa dicek di akun SSCSN BKN Bapak Ibu semua nanti. Itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini sedikit menjadi pencerahan ataupun menjadi referensi bagi Bapak Ibu semua untuk pelaksanaan seleksi P3K guru di tahun 2022. Namun sebelum kita mengakhiri video ini, kami merekomendasikan kepada rekan-rekan yang ingin mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 tentunya melalui seleksi tes Bapak Ibu untuk persiapan Bapak Ibu agar memudahkan nanti menjawab soal-soal ataupun mempersiapkan diri mengikuti seleksi tes. Kami rekomendasikan sekali untuk mendownload aplikasi Portal ASN, karena aplikasi Portal ASN ini memiliki berbagai macam keunggulan yang pastinya teman-teman butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi P3K di tahun 2022, seperti ada free simulasi P3K yang bisa teman-teman langsung coba secara gratis, dan juga ada soal dan pembahasan P3K baik itu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara. Dan pastinya adalah paket P3K yang disediakan itu dengan harga terjangkau baik itu P3K guru dan non guru, dan tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode referral kami yaitu Usman Oigi. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini contoh simulasi untuk mengikuti belajar online P3K di aplikasi Portal ASN, yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan. Seperti di sini tampilannya ada alokasi waktu yang tentunya bisa menjadi cara kita untuk belajar manajemen waktu saat menjawab soal-soal kompetensi P3K. Dan juga di sini ada jumlah soal yang mencapai 145 yang tentunya di sini tersedia soal-soal kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, manajerial, dan juga wawancara, yang nantinya teman-teman setelah mengerjakan soal-soal yang ada di sini, teman-teman bisa mencek hasilnya secara langsung, yaitu di bagian lihat analisis untuk melihat hasil soal yang sudah teman-teman kerjakan. Yaitu di sini bisa kita perhatikan ada skor akhir, ada status, kemudian ada detail hasil tes untuk per kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Dan yang pastinya ada pembahasan setiap soal yang kita kerjakan di aplikasi Portal ASN untuk persiapan tentunya bagi rekan-rekan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu rekan-rekan langsung saja install aplikasinya di Androidnya sekarang, yaitu Portal ASN. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.